5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang manfaat mematuhi aturan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Adik-adik, tentunya di sekolah kalian pasti ada piket ya. Nah, piket itu biasanya ada jadwalnya. Kamu bersama dengan teman-temanmu. Nah, pada hari Senin misalnya siapa yang piket, pada hari Selasa siapa yang piket, seperti itu. Nah, di sekolah Siti juga seperti itu. Mereka membuat jadwal untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, hal itu dilakukan pagi hari sebelum masuk kelas. Jadi, yang terjadwal piketnya harus datang lebih awal adik-adik. Nah, pada hari Rabu sebenarnya itu piketnya Lina dan Niko, tetapi Niko datang terlambat sehingga membuat Lina mengerjakan tugasnya sendirian. Adik-adik, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Nah, itu pasti pendapat kalian sikap Niko ini tidak baik ya adik-adik ya. Seharusnya Niko berusaha untuk datang tidak terlambat adik-adik, karena sudah tahu bahwa dia itu ada jadwal piket ya. Kalau sudah tahu ya harusnya datang lebih awal. Apakah yang dilakukan Niko itu sesuai dengan tata tertib adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, apa yang dilakukan Niko itu tidak sesuai dengan tata tertib. Apa yang terjadi jika Niko ini datang tepat waktu? Nah, kalau Niko datang tepat waktu, otomatis Lina tadi tidak akan kerja sendirian. Dia bisa bekerja sama-sama dengan Niko. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko adik-adik? Nah, yang kalian lakukan kalau ada teman kalian yang tidak mematuhi tata tertib, ya kalian harus berani menegur dan mengingatkan supaya teman kalian tidak melanggar. Kalau dalam hal ini kan Niko yang melanggar, dia datang terlambat. Ya, kita harus berani menegur dan mengingatkan Niko supaya tidak datang terlambat. Adik-adik, aturan sekolah itu dibuat untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah menciptakan keteraturan di sekolah. Jadi coba bayangkan adik-adik, kalau tidak ada tata tertib, otomatis di sekolah tidak ada keteraturan. Misalnya, ada tata tertib tentang penggunaan seragam. Nah, kalau di hari Senin itu memakai seragamnya atasan putih, bawahan merah. Kalau tidak ada aturan itu, pasti banyak anak-anak yang memakai baju seenaknya sendiri. Ya, tidak ada keteraturan di sekolah tersebut. Makanya diperlukan aturan untuk membuat atau menciptakan keteraturan di sekolahan. Nah, aturan itu dapat menciptakan keadaan yang tertib, aman, dan damai. Ketertiban akan terwujud jika aturan itu bisa dijalankan dengan baik adik-adik. Nah,
tata tertib, menaati aturan di sekolah, itu berarti kita sudah melakukan ya apa yang diperintahkan di aturan tersebut dan tidak melakukan yang tidak boleh kita lakukan di aturan tersebut. Nah, manfaat menaati aturan di sekolah itu yang pertama, lingkungan sekolah akan menjadi bersih, rapi dan tertata dengan baik ya. Kalau kalian misalnya mematuhi aturan piket kelas, berarti kan manfaatnya apa? Akan memberikan lingkungan sekolah kita menjadi bersih, menjadi rapi dan tertata adik-adik. Yang kedua, warga sekolah akan merasakan keadaan yang aman, tenang dan damai. Yang ketiga, proses belajar mengajar itu akan berlangsung dengan tertib. Lalu yang keempat, kalau kalian menaati aturan di sekolah, manfaatnya adalah terjalin rasa kekeluargaan, sopan santun dan saling menghargai. Adik-adik, jika aturan di sekolah dilanggar, maka akan terjadi kekacauan. Kita yang melanggar pun juga akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contoh akibat jika tidak menaati aturan sekolah sebagai berikut ini adik-adik. Nah, misalnya lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak tertata. Keadaan akan menjadi kacau, suasana menjadi tidak nyaman. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari kita sendiri untuk kita itu patuh adik-adik. Jadi kesadaran dan kepatuhan warga sekolah untuk menaati aturan yang ada. Nah adik-adik, selain itu diperlukan upaya-upaya untuk kita bisa mengajak orang lain agar mau melaksanakan aturan yang berlaku. Bagaimana ya caranya untuk mengajak orang lain melaksanakan aturan yang berlaku? Nah adik-adik, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan teman agar ingat dan mengetahui adanya aturan. Yang kedua, memberikan contoh perilaku taat kepada aturan. Jadi kita sendiri taat dulu, maka akan dicontoh oleh orang lain. Yang ketiga, menunjukkan akibat jika melanggar aturan tersebut adik-adik. Jadi untuk kalau kita melanggar aturan itu ada akibatnya. Nah, adik-adik coba di sini pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Ya, di sini misalnya yang pertama, kalau kalian datang ke sekolah lebih awal, lebih pagi pada waktu piket kelas, kira-kira manfaatnya apa ya? Ya, kalian bisa apa? Siswa bisa melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Yang kedua, jika kalian mematuhi tata tertib sekolah, menyiram tanaman di dalam pot, apa yang akan terjadi adik-adik di sini? Maka manfaatnya akan tanaman tersebut akan tumbuh subur. Kalau kalian mematuhi tata tertibnya menyapu kelas, ya kelas kalian akan menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kalau kalian menghapus papan tulis, manfaatnya apa di sini? Kegiatan belajar mengajar akan lancar karena gurunya selalu siap menggunakan papan tulis. Nah, kalau kalian mengatur rak buku di kelas dengan rapi, otomatis manfaatnya adalah buku-buku akan tertata dengan rapi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN, manfaat mematuhi aturan. Semoga ya adik-adik ya video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan Kak Citra berharap kalian tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi ya di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.